Gimana sih? Udah tadi. Hah? Mana? Itu mana? Di mana Pak? Oh, mau bersama-sama. Sampai saya juga ikut loh. Saya setengah ini mau bisa bersama Pak si calonnya Bapak. Terima kasih Pak Mordiana, terima kasih sambutannya dari KSOP Lombok. Kegiatan Toko Teknis RSO di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2022. Hadirin yang kami hormati, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Perhubungan. 4. Laporan Ketua Panitia Pelaksana. 5. Sambutan Direktur Satuan Penjagaan Laut dan Pantai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu mendapatkan limpahan rahmat darinya, selalu dalam lindungannya, dan senantiasa mendapatkan maghfirah darinya. Tuhan alam semesta, segala puji atas kemuliaan, kebesaran dan keagungan-Mu, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau berikan. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.
KSOP Lembar, Kapten Purgana yang sudah menyambut kami di sini untuk kegiatan temu teknis RSO di Lombok. Baik, saya Indah akan berikan sambutan dari Pak Asudit. Izin Pak Asudit membacakan laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Temu Teknis RSO Recognized Security Organization ISPS Code di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2023 Lombok 13 sampai 16 Februari 2023. Yang terhormat Kapten Purgana, Kepala Kantor KSOP kelas 3 Lembar. Kemudian yang terhormat Kepala Kantor KSU Tanjung Priok yang mewakili Pak Bambang. KSOP khusus Batam, Pak Adi yang mewakili, terima kasih. Kemudian KSOP kelas 1 Banten, ada? Ya. Oke, Pak Nuryadin, terima kasih ya. Waduh, Pak Kling, soalnya nggak pakai baju jeans ya kan? Jadi saya pikir hadir semua, terima kasih banyak ya Pak ya. Kemudian para narasumber yang expert nih ada Pak Gunawan dan juga nanti dari PT Filos dalam perjalanan. Kemudian seluruh Direktur RSO yang hadir pada hari ini di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau yang mewakili. Direktur KPLP untuk membuka secara resmi kegiatan pelaksanaan temu teknis RSO ISPS Code di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2023 saat ini. Jakarta 14 Februari 2023. Ketua Pelaksana Kapten M. Hermawan MMMR, Kasubdit Patroli dan Pengamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai pada pembukaan kegiatan temu teknis RSO tahun anggaran 2023 Lombok tanggal 13 sampai dengan 16 Februari tahun 2023. Yang saya hormati Kepala Kantor KSOP kelas 3 Lembar, yang saya hormati Kepala Kantor KSU Tanjung Priok ataupun yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor KSOP Khusus Batam ataupun yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor kelas 1 Banten ataupun yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor KSOP kelas 3 Talanduku Jambi ataupun yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan para Kepala UPT DJPL wilayah NTB, yang saya hormati para narasumber, dan yang saya hormati setelah saya banggakan seluruh Direktur RSO di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ataupun yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam responsif. Pertama-tama, marilah kita selalu memberikan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta rahmat serta karunia untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan temu teknis RSO di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2023. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan telah membantu tugas pokok dan fungsi Direktorat KPLP sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat tercapai implementasi ISPS Code pada saat ini, di mana kegiatan temu teknis RSO ini baru pertama kali kita laksanakan setelah 19 tahun implementasi ISPS Code diberlakukan di Indonesia. Harapan kami dalam kegiatan temu teknis RSO ini menjadi ajang koordinasi dan komunikasi dua arah antara RSO dan Direktorat KPLP, melimpahkan rahmat serta kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Tripolindo MM. Pemberian tanda apresiasi kepada perwakilan RSO yang telah berperan aktif membantu.
Lagi. Oke, next. Mungkin Pak KSOP memberikan. Pak. Oh, Bentuk sekarang udah saya banyak kegiatannya. Pak KSOP lihat Pak Kasubit lagi tahan Mas Bro tangannya, jangan terlalu depan Mas Bro. Lagi oke, next. Pak KSOP kameranya Pak tahan. Pasbi, sekali lagi Pasbi di tengah. Ya, sekali lagi tahan. Tiga lagi. Oke. Responsif gimana Pak? Responsif. Lagi di Lombok nih. Sekali lagi Pak. Terima kasih. Kemudian diinformasikan ke publik selama 15 menit dan nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan narasumber dari KSOP. Tahan dulu sampai 5 menit nih. Oh. Juga buat Pak KSOP. Pak Ari lagi absen. Pagi ini kita akan diberikan materi dari Kapten Purgana dari KSOP Galimbar terkait SPS-nya Pak. Di luar SPS boleh ya Pak ya? Boleh. Di sini kan banget nih Pak Purgana, thank you. Pak Dr. Aribowo, terima kasih banyak. Ini ganteng banget juga ini. Aduh, jadi gemes deh di sini deh aku deh. Aduh, gemes deh. Mana nih? Jadi gak jadi materi nanti nih kalau kayak gini. Lihat dulu. Waktu di tempat. Monggo Pak Pur. Waktu dan tempat dipersilakan. Materinya sudah ada. Untuk RSO dapat melihat juga di linknya di HP boleh. Tapi perhatikan ke depan ya sayang ya. Jangan sampai nggak memperhatikan. Nanti kalau nggak memperhatikan Pak Pur, saya panggil duduk di depan sini ganti saya. Terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesehatan. Pertama, saya ucapkan selamat datang di Lombok. Di 2010 kan di Belawan. Itu singkatnya CAP. Jadi saya masih ingat tahun 2008 atau 2009 ada kunjungan Coast Guard dari Amerika kebetulan menilai fasilitas di Makassar. Yaitu US Coast Guard. Saya tahu betul di mana waktu itu beliau datang kunjungan dari itu. Fokusnya apa? Port pelabuhan ya. Jadi ini basicnya bahwa ISPS itu sebenarnya titik beratnya
SIP itu hanya tambahan aja Pak. Yang titik berat utamanya adalah ada di port. Kenapa ada di port? Saya mulai serius ya. Kenapa port? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa port? Ada suatu apa yang krusial di situ. Pada saat itu September 2001 Amerika trauma dengan kejadian WTC, kemudian antara safety dengan security working group, kalau nggak salah security itu menghasilkan resolusi berapa itu? Kalau airspace resolusi berapa? Nggak ada yang tahu resolusinya. Kalau chapter chapter 11 2, tapi ada resolusi yang dihasilkan sama security dan safety. Oh ya, masuk misalnya masuk di lembar nih sekarang nih kan nggak comply, dia harus terbuka dulu ke 10 pelabuhan yang sudah comply. Ya sama aja itu sampai kapan itu bisa selesai. Jadi dari kebetulan paman saya mengeluarkan embargo itu. Apalagi langsung beliau ngomong terkait masalah banyak kapal kapal asing masuk di paspor yang belum comply. Nah ini nanti mungkin tugas kami di pusat nih Pak ya, untuk mendorong Pelindo untuk menjadikan comply. Walaupun saya yakin Pak Bor, selama ini tidak ada gangguan keamanan, tetapi legalitas itu penting juga karena masuk ke IMO-GISIS yang harus dilihat ke semua negara. Ini penting sekali untuk tadi Pak Bor yang sampaikan membawa nama negara Indonesia, ya kan? Mungkin setelah tadi Dr. Kapten Ari Wibowo, dulu saya kasihnya Pak Kasubdit di Kupang, kemudian setelah saya pindah diganti Pak Gunawan, nanti juga menjadi narasumber. Jadi anak buahnya Pak Kasubdit semua yang menjadi narasumber. Baik, saya langsung aja Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya adalah posisi jabatan saya adalah Kasih Lalu Lintas Angkutan Laut, kebetulan bukan di bagian KPRB di KBBB, tetapi saya ingin brainstorming terkait terminal biar Bapak Ibu Saudara bisa RSO yang ada di sini atau teman-teman dari pusat bisa sistem kita sekarang sudah new era dari Pak Kasop sampaikan. Karena setelah saya duduk sini, saya sama Pak Kasop sering diskusi apa sih yang pinginnya kita ini kementerian itu seperti apa, sering diskusi sama-sama sehingga timbul tadi yang disampaikan Pak Kasop yaitu klasterisasi. Nanti kami akan bahas kenapa kalau klasterisasi itu perlu sekali agar tetap komplain. RSO punya tugas tambahan untuk terkait dengan klasterisasi, tapi harus punya dasar hukum yang kuat. Nanti kita bahas. Baik, kalau Bapak Ibu kita lanjut aja. Kita bicara dasar hukum, mungkin Bapak Ibu sudah bosan dengan kalimat Undang-Undang 17 isinya apa, PP 31, kemudian 33, 03, 51 yang terbaru 2021 yang tadi kami sampaikan, ini yang akan menjadi konsen kita. Kalau kita bicara PM 52 itu ada namanya terminal untuk kepentingan sendiri melayani kepentingan umum sementara. Kemudian dia terdiri dari beberapa terminal atau beberapa unit. Apakah semuanya itu harus menerapkan sistem? Saya rasa ini yang hampir sama, prosedur, fasilitas dan sebagainya. Bapak Ibu sudah familiar. Kalau saya lihat Bapak Ibu saudara, apalagi senior-senior yang sudah pensiun, kalau regulasi sudah matang. Kalau itu saya next saja. Ini adalah latar belakang yang Bapak Ibu juga sering bicara terkait dengan WS Asil, USS Pol, ataupun itu akhirnya timbulan nanti next lagi. Konferensi diplomatis 105 yang akhirnya timbul perubahan next regulasi SOLAS, amandemen SOLAS di chapter next apa ini chapter 11 dan chapter 5 terkait AIS, penerapan AIS, dan chapter 11 yang ada security dan keamanan. Jemeran nanti koordinasi sama Pak Kasubdit ya, Pak KSOP, Pak Ari ya kan, seperti apa nih harus komplainnya ya kan, udah berjalan kapalnya 100 GT loh, 100 GT, terakhir 200 bro, masa nggak komplain, sehat doang keamanannya tidak ada, saya tidak mau, panjangnya 200 ya Pak ya, terus GT ini berapa? 100?
bergerak ke sini Pak Ari. Intinya apa? Kita saling mengingatkan, nggak hanya berjalan bisnis, uang besar, pendapatan besar, wah kapal nih, kapal asing datang ke Lombok, tapi tidak comply dengan aturan regulasi internasional. Mohon maaf ya baju merah ya, Pak Perindo, saya belum kenalan soalnya. Kalau sudah kenalan sama saya, besok bulan depan langsung komplain ya. Tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan kita dorong nanti Pak Sudit ya, dari Pak Direktur yang baru nanti. Atau apapun namanya. Jadi teman-teman RSO ini juga bisa membantu kita ataupun kepanjangan tangan daripada kita untuk membuat aturan-aturan yang terbaru, menambahkan hal-hal yang belum ada di dalam aturan tersebut ataupun merubah dan lain sebagainya. Coba kembali kepada paparannya Pak Ari terkait dengan dermaga kapal penumpang yang nomor 2 kalau salah. Ya itu tadi nomor 2, nomor 6. Ya nomor 2 tadi. Nomor 6. Coba digedein. Kalau kita perhatikan peraturan pemerintah Republik Indonesia PM4 tahun 2022 tentang pelayanan dan kapal pesiar wisata yang cruise ship asing di perairan Indonesia. Kita lihat tadi apa disampaikan Pak Ari untuk wilayah NTB. Kita bentuk klaster, itu hal yang luar biasa menurut saya. Ya. Mari teman-teman RSO merapatkan barisan, membentuk suatu organisasi, menyampaikan perwakilannya kepada Pak Direktur, nanti kita support supaya ketentuan peraturan itu sudah ada, sudah terbentuk. Nah, kedepannya, tinggal bagaimana teman-teman RSO bisa meningkatkan kepada pengguna jasanya. Maksud dan tujuan kami untuk kumpul pada hari ini dan sampai tanggal hari Kamis itu adalah untuk membuka pola pikir teman-teman RSO. Jangan sampai hanya industri tadi yang Pak Purgala sampaikan. Kita harus berpikir masalah bangsa. Ini yang baru NTB, belum Bali, belum tempat wisata yang lain yang dimasuki kapal-kapal liar. Kalau saja ketentuan-ketentuan ataupun dasar hukum tadi kita pikirkan bersama, kita wadahi dan kita keluarkan, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tadi yang Kep Purgala sampaikan, masih perlukah di SBS itu? Keamanan itu siapa? Siapa yang diamankan? Mari kita berpikir ke situ. Jangan aja kita hanya menjalankan diklat 324, 325, itu sudah yang paling banyak. Tapi apa yang disampaikan beliau tadi berdua itu luar biasa menurut saya. Dengan cara berzona dulu, kemudian nanti meningkat. Oh, kalau saya ingin buka sendiri ISPS code untuk terminal saya seperti apa? Sehingga step by step ada satu poin atau klasterisasi itu bermanfaat untuk pertama pendidikan atau sosialisasi bagi terminal-terminal sekitarnya. Kemudian akan dia meningkatkan dirinya dia sendiri kalau sudah berkembang menjadi milik. Oh, saya ingin sendiri ISPS code atau security plan-nya itu sendiri, security assessment-nya sendiri. Yaitu bermula dari bersama-sama akhirnya meningkat lagi. Itu kalau kita tidak pernah suruh dari Merakah langsung jalan berlari, kelihatannya susah di terminal itu. Oleh karena itu kami butuhkan new era baru, yaitu mana ada poin untuk klasterisasi bisa diterima, atau terminal khusus yang melayani kepentingan umum sementara itu seperti apa? Apakah bisa enggak kami menjadi rombongan IUP itu memiliki satu security assessment dan security plan. Demikian bisa kami tambahkan. Mungkin bisa saya bantu jawab sedikit Pak. Terima kasih Pak Ari. Bapak ini bagus. Ini kalau Lombok kebalikan Tanjung Priok Bapak. Lombok ini dia mau satu klaster semuanya. Kita bilang arahan Pak Direktur. Kalau saya pikir boleh, selama dia mampu untuk mengembang PFSO-nya itu seluruh klaster Pak. Nanti kalau dia meningkat bisa kayak sistem pengamannya terpisah. Ini kebalikan dengan Tanjung Priok. Tanjung Priok ada 13 paspel. Per paspel sudah merangkak satu demi satu komple Pak. Nah sekarang mau dikumpulkan, itu tugas koordinator untuk PSA PSP. Saya marinanya adanya, kasusnya adanya di utara di bawah Pak Sabandar Kemenang.
Saya sangat setuju dan memang jika ada kemungkinan dibuat klaster tersebut, dan seperti kata Pak Ari, memang kami dari Persus masalahnya adalah keberatannya sebenarnya tidak keberatan dengan ESPECON-nya, tapi mungkin dengan masalah biaya untuk sementara ini. Jadi karena yang datang ke tempat kami ini belum superior saja datang. Jadi hanya maksimal seperti Bapak mungkin ketahui di Marina del Rey itu 30-40 GT maksimal. Jadi bukan kapal-kapal niaga, khusus kapal-kapal yang mana sekarang ini di NTB hanya 2 marina yang sudah dapat izin CIQP, jadi kami bisa pelabuhan internasional. Tentu saja kami sendiri ingin mendapatkan ESPECON ini Pak ya, dan terima kasih dukungannya jika kami bisa didukung untuk mendapatkannya. Dan klaster itu karena kami adanya di utara, Bapak adanya di barat, mohon jangan dilupakan kami. Karena saya di utara hanya 1. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Dan saling bercanda, tegur sapa. Saya rasa nanti tinggal komunikasi kita aja, dan iya, yang jelas nanti yang saya bilang tadi di paparan saya itu terkait dengan saran saya di DIE, NSPK-nya dulu yang harus diperbaikin. Ini menjadi PR-nya nanti Subdit 1. Tidak menutup kemungkinan juga tentunya harapannya ya didukung sama RSO semua untuk pengadaan kira-kira tempatnya akan di mana begitu Pak Subdit. Yang mudah-mudahan juga kami juga diundang, tapi ya jangan jauh-jauh. Kalau di Bali sih insya Allah saya datang, dari luar Bali saya datang gitu kan. Jadi Bu, nanti tidak dengar sendiri, kami selaku koordinator kami siap untuk membantu UPT-UPT yang ada di wilayah. Ada lagi yang cukup? Kita ke arah sana, regulasi dari yang terkait ISPS dari tahun 134, PP 31, bahkan Undang-Undang 17 memang harus perlu direvisi terkait tadi klaster. Untuk pembuatan ISPS masih ada persyaratan dasar seperti NIB, izin operasional, itu ada kendala di sana. Memang arahnya memang sebaiknya dibuat klaster, jadi tapi revisinya di peraturan-peraturan dulu. Nah, itu sudah banyak dari permintaan dari Densus. Kenapa sih kita nggak gabung aja 7 level ya kan, 1 ISPS pun? Nah, saya jelaskan aturannya masih harus 1 level 1 SOCP. Seperti itu Bu. Jadi di alamat acara ini bagus juga. Nanti mungkin kalau diberikan waktu kita membahas bagaimana sih aturan-aturan mana sih yang masih abu-abu untuk perlu dibenahi bersama. Terima kasih Bu. Duty officer itu shall be contact 24 hour dan memang terrespon. Sementara di sini ada nomor mobile 0816 162 2156. Mohon info kalau seandainya nomor itu dihubungi siapa yang menerima. Kadang-kadang dari SSO antara segan tak segan ini menghubungi nomor, karena idealnya kan shall be contact 24 hour kalau memang itu ada acara. Saya rasa 2 tadi aja pertanyaan dari kami. Proses update krisis. Terima kasih. Nanti bisa kita sampaikan ke Pak Dir juga, mungkin bisa baik pos modal atau apa atau seperti yang dari internasional ya tadi Pak ya, kode wilayah ya Pak ya. Oke, duty officer kan? Ya, siapa? Ya. Iya. Itu segan, SSO-nya segan kalau menghubunginya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami sekitar di Bapak kita betul-betul berorganisasi sehingga hal-hal yang terkait dengan perubahan, penambahan dan aturan, PPPM semua, mari kita duduk bareng. Karena saya harap peraturan-peraturan itu juga teman-teman RSO juga ikut hadir gitu ya, karena teman-teman yang tahu di lapangan. Dan RSO ini kan bukan orang lain buat kita. RSO adalah kepanjangan tangan kita. Ya.
Kalau kita tidak bisa menarik, maka muncullah RSU itu untuk membantu kita. Mari, bukan adanya kemajuan teknologi dan perubahan zaman dari waktu ke waktu, mari hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Kami di Unit 1, Bapak Ibu sekalian, siap diberikan masukan dan kritik saran yang sifatnya membangun. Kami akan siap menerima itu semua, dan juga teman-teman juga saya juga harus siap dikritik dan dikasih masukan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang lain gitu. Karena di sini tidak ada yang hebat, semua sama. Dan Purgana, Ari, Bu Linda, saya semuanya sama. Dan pada saat kita menjadi satu kesatuan, itulah baru kekuatan yang luar biasa. Dan kita saling mengisi dan melengkapi. Kalau nggak kita siapa? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kan begitu. Jadi sama yang disampaikan oleh Pak Purgana. Ya. Untuk siapa yang spesial itu? Kalau untuk bangsa, ayo untuk bangsa merah putih. Silakan Anda berbisnis, silakan. Tapi ingat, kepentingan pokok utama Anda adalah membantu negara ini untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang aman, bukan mengambil keuntungan yang besar-besar. Ya. Ingat itu perlu harus bawah, kita jangan lupa. Kita harus koma ya, baik, terima kasih.